Di balik perairan keruh yang sering kita abaikan, ada satu makhluk yang diam-diam menantang logika manusia tentang ketahanan hidup. Ikan sapu-sapu. Ikan yang sering dianggap remeh ini bukan sekedar penghuni got atau sungai tercemar, melainkan spesies dengan kemampuan adaptasi luar biasa yang membuatnya mampu bertahan dalam kondisi ekstrim, bahkan saat air hampir tidak tersedia. Dalam dunia sains, keberadaannya memancing rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin seekor ikan bisa hidup di lingkungan minim oksigen, berpindah di daratan, dan tetap berkembang pesat? Ikan sapu-sapu dikenal secara ilmiah sebagai anggota keluarga Loricariidae, kelompok ikan lele berperisai yang berasal dari Amerika Selatan. Nama sapu-sapu sendiri muncul dari kebiasaannya menghisap permukaan benda, seolah-olah sedang membersihkan lumut dan juga kotoran. Sementara secara global, ikan ini sering disebut pleko atau suckermouth catfish. Secara ilmiah, banyak spesies dalam keluarga ini, seperti genus Hypostomus dan Pterygoplictis, yang kini menyebar luas ke berbagai belahan dunia akibat introduksi manusia, baik disengaja maupun tidak. Di Indonesia, kehadiran ikan ini awalnya berkaitan dengan industri akuarium, sebelum akhirnya lepas ke alam liar dan berkembang tanpa kendali. Habitat asli ikan sapu-sapu adalah sungai-sungai tropis dengan arus sedang hingga deras. Namun, kemampuan adaptasinya membuatnya mampu hidup di berbagai kondisi ekstrim, termasuk perairan tercemar dengan kadar oksigen rendah. Salah satu kunci keberhasilannya adalah sistem pernapasan tambahan yang memungkinkan ikan ini mengambil oksigen langsung dari udara, dengan menelan udara ke dalam ususnya yang berfungsi seperti organ respirasi tambahan. Ikan sapu-sapu dapat bertahan hidup di luar air untuk waktu tertentu, selama tubuhnya tetap lembab. Inilah alasan mengapa kita sering menemukan ikan ini berjalan di daratan setelah hujan, berpindah dari satu genangan ke genangan lain. Dari segi fisik, ikan sapu-sapu memiliki tubuh memanjang dengan lapisan pelindung berupa pelat keras seperti armor. Yang membedakannya dari kebanyakan ikan lain, ukurannya bervariasi, mulai dari sekitar 15 cm hingga lebih dari 50 cm, tergantung spesies dan kondisi lingkungan. Warna tubuhnya umumnya coklat gelap hingga hitam dengan pola bintik atau garis yang berfungsi sebagai kamuflase di dasar sungai. Mulutnya berbentuk cakram penghisap yang kuat, memungkinkan ikan ini menempel pada batu, kayu, atau permukaan lain, bahkan di arus yang deras sekalipun. Dalam hal makanan, ikan sapu-sapu dikenal sebagai detritivore dan herbivore opportunistic. Mereka memakan alga, sisa organik, dan mikroorganisme yang menempel di permukaan. Namun, dalam kondisi tertentu, mereka juga dapat memakan bangkai atau bahkan telur dari ikan lain. Cara makannya yang unik, mengikis permukaan dengan mulut penghisap, membuatnya berperan penting dalam membersihkan ekosistem alami. Sayangnya, ketika populasinya tidak terkendali di habitat non-asli, perilaku ini justru dapat merusak keseimbangan ekosistem dengan mengganggu spesies lokal. Siklus hidup ikan sapu-sapu cukup menarik. Mereka berkembang biak dengan cara bertelur, biasanya di lubang-lubang yang digali di tepi sungai. Induk jantan sering menjaga telur hingga menetas, menunjukkan bentuk perilaku parent care yang cukup jarang di antara ikan. Telur-telur tersebut akan menetas dalam beberapa hari, dan anak-anak ikan akan segera mulai mencari makan sendiri. Dengan tingkat reproduksi yang tinggi dan minim predator di habitat baru, populasi ikan ini dapat meningkat dengan sangat cepat.
Cara hidup ikan sapu-sapu cenderung nokturnal, aktif di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Mereka lebih sering berada di dasar perairan, menempel pada permukaan dan bergerak perlahan. Namun, jangan tertipu oleh gerakannya yang tampak lambat. Ikan ini memiliki daya tahan luar biasa. Mereka mampu bertahan dalam kondisi kekeringan dengan mengubur diri di lumpur lembab atau berpindah tempat menggunakan siripnya sebagai alat bantu gerak di daratan. Peran ikan sapu-sapu dalam ekosistem sebenarnya bersifat dua sisi. Di habitat aslinya, mereka membantu menjaga kebersihan perairan dengan mengendalikan pertumbuhan alga dan mengurangi bahan organik. Namun, di lingkungan baru seperti di banyak wilayah Indonesia, mereka sering menjadi spesies invasif. Populasinya yang besar dapat mengganggu ikan lokal, merusak habitat dengan menggali tebing sungai, dan bahkan mempercepat erosi. Selain itu, karena sedikit predator alami yang mampu memangsa ikan ini, akibat tubuhnya yang keras, populasinya sulit dikendalikan. Dampak ekologis dari keberadaan ikan sapu-sapu tidak bisa dianggap sepele. Mereka dapat menggeser keseimbangan rantai makanan, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mengubah struktur habitat perairan. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana introduksi spesies tanpa kontrol dapat membawa konsekuensi jangka panjang bagi lingkungan. Namun, di sisi lain, keberadaan mereka juga menjadi bahan penelitian penting dalam bidang biologi dan ekologi, terutama terkait adaptasi ekstrim dan ketahanan hidup. Menariknya, kemampuan ikan sapu-sapu untuk bertahan tanpa air dalam waktu tertentu bukanlah hidup tanpa air secara mutlak, melainkan bentuk adaptasi terhadap kondisi minim oksigen. Dengan kombinasi respirasi udara, metabolisme yang efisien, dan perlindungan tubuh yang kuat, mereka mampu memperpanjang waktu hidup di luar air dibandingkan ikan pada umumnya. Ini adalah contoh nyata bagaimana evolusi membentuk organisme untuk bertahan dalam kondisi yang tampaknya mustahil. Namun, kemampuan adaptasi yang luar biasa ini juga membawa konsekuensi serius ketika ikan sapu-sapu berada di luar habitat aslinya. Di banyak perairan tropis, termasuk di Indonesia, ikan ini telah berkembang menjadi spesies invasif yang sulit dikendalikan. Tanpa predator alami yang efektif dan dengan kemampuan reproduksi yang tinggi, populasinya dapat membludak dalam waktu singkat. Mereka bersaing dengan ikan lokal untuk mendapatkan makanan dan juga ruang hidup, seringkali menggeser spesies asli yang lebih rentan hingga mengalami penurunan drastis. Lebih jauh lagi, perilaku ikan sapu-sapu dalam menggali lubang di tepi sungai untuk bertelur dapat mempercepat erosi dan merusak struktur habitat perairan. Tepi sungai yang menjadi rapuh berpotensi longsor, terutama saat debit air meningkat. Selain itu, aktivitas makan mereka yang mengikis permukaan juga dapat mengganggu lapisan dasar ekosistem, termasuk tempat berkembang biak organisme lain. Dalam jangka panjang, perubahan ini dapat mengganggu keseimbangan ekologi secara menyeluruh, dari mikroorganisme hingga ikan-ikan yang lebih besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak semua kemampuan bertahan hidup yang luar biasa membawa dampak positif bagi lingkungan. Dalam konteks ekologi, keberhasilan satu spesies bisa berarti tekanan bagi spesies lain. Ikan sapu-sapu menjadi contoh nyata bagaimana intervensi manusia, meskipun awalnya tampak sepele seperti pelepasan ikan akuarium, dapat memicu perubahan besar dalam ekosistem. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang spesies invasif dan pengelolaannya menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam.
Pada akhirnya, ikan sapu-sapu adalah cerminan dari kompleksitas alam, tentang bagaimana satu spesies bisa menjadi penyelamat di satu tempat, namun menjadi ancaman di tempat lain. Ia mengajarkan kita bahwa setiap makhluk memiliki perannya, tetapi keseimbangan adalah kunci utama dalam ekosistem. Ketika manusia mengganggu keseimbangan itu, konsekuensinya bisa meluas dan sulit dikendalikan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk lebih bijak dalam berinteraksi dengan alam. Memahami bahwa bahkan makhluk yang tampak sederhana sekalipun menyimpan pelajaran besar. Seperti ikan sapu-sapu yang diam di dasar sungai. Alam selalu berbicara. Tinggal bagaimana kita mau mendengarkan dan belajar darinya. Oh my gosh, I got one. Oh, I got one. I got it. I got it. Oh. Whoa. These are not good for me.